Kita berada di program baru Tribun Ambon. Tribun Ambon Bos. Halo Tribuner, selamat sore menjelang malam dan apa kabar kalian dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di ulasan sepekan Tribun Ambon Podcast edisi Senin 1 September 2025. Tribuners, seperti biasa di ulasan sepekan ini kami akan membahas sejumlah peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir yang berhasil dihimpun oleh reporter kami di berbagai daerah mulai dari hari Senin lalu tanggal 25 Agustus sampai dengan hari Minggu kemarin 31 Agustus 2025. Nah, Tribuners, untuk kalian yang mau bergabung silakan boleh lewat kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon, dan juga boleh banget menanggapi sejumlah peristiwa yang nanti kami informasikan di kolom komentar. Nah, kita punya informasi pertama Tribuners ini dari Kota Ambon mengenai puluhan lansia yang mengikuti lomba fashion show baju Papa Lele. Nah, puluhan lansia ini Tribuners bersolek layaknya anak muda saat lomba fashion show kemarin di hari Senin 25 Agustus 2025 lalu. Nah, lomba fashion show ini sendiri digelar di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon dan terlihat puluhan para lansia ini menunjukkan pesona mereka dengan bersolek layaknya anak muda. Lomba ini sendiri Tribuners diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon melalui tim PKK dan Kormil Kota Ambon, dan terpantau saat lomba ini berlangsung terlihat para lansia mendapat banyak pujian dari masyarakat yang datang menyaksikan. Lomba ini sendiri Tribuners bertujuan untuk melestarikan baju adat Ambon, misalnya baju kebaya yang sudah mulai terlupakan, dan untuk memperkenalkan kembali kepada anak-anak muda sekarang. Dan selain fashion show, mereka juga memperkenalkan diri serta menceritakan kisah perjalanan mereka berjualan sampai bisa menyekolahkan anak dan cucu mereka masing-masing. Dari pantauan reporter kami, Tribuners di lokasi, para lansia ini menggunakan baju kebaya Papa Lele lengkap dengan kain dan juga ikat pinggang, serta membawa bahan jualan mereka dan tampil memukau saat pentas fashion show di hari Senin lalu. Kegiatan ini Tribuners bukan saja merupakan sebuah lomba, tetapi juga untuk membuka ruang bagi para lansia supaya bisa ikut serta dalam merayakan HUT Kota Ambon ke-450 yang nanti akan dirayakan pada 9 September mendatang. Nah, Ketua Tim PKK Kota Ambon yang merupakan istri dari Wali Kota Ambon Bodewin Watimena ya, Ibu Lisa Watimena ini mengungkapkan bahwa HUT Kota Ambon ini tidak hanya dimeriahkan oleh orang muda, tetapi juga mereka memberikan kesempatan untuk para lansia supaya para lansia ini bisa lebih semangat dalam menjalani hari-hari mereka. Serta Ibu Lisa ini juga mengatakan bahwa karena faktor usia, biasanya sebagian orang menganggap bahwa para lansia ini sudah tidak memiliki semangat begitu. Makanya lomba ini dibuat khusus bagi lansia Kota Ambon. Kemudian beliau juga berharap dengan kesempatan ini dapat menyemangati para lansia kembali untuk terus meningkatkan semangat di hari tua mereka. Nah, Tribuners, dalam lomba fashion show ini yang mendapat juara 1 yaitu Nenek Naken Tubalawoni yang sudah berumur 64 tahun yang merupakan warga Lateri. Omana ya, biasa beliau disapa, ini mampu keluar sebagai juara pertama bahkan di 2 kategori,
yaitu yang pertama kategori fashion show baju Papa Lele dengan nomor urut 12. Kemudian juga beliau memenangkan lomba kategori joget gembira. Serta untuk lateri mereka juga memenangkan lomba kategori senam lansia. Ya, Tribuners. Dan terhitung ada 3 kategori yang disabet ya juaranya oleh kelompok dari lateri ini, kelompok lansia dari lateri. Nah, untuk kategori lomba fashion show tadi ya Tribuners dan juga joget gembira, Nenek Naken Tubalawoni ini mengenakan baju kebaya Papa Lele dengan membawa dulang yang berisi sagu gula dan juga pisang. Sedangkan untuk senam lansia, kelompok lansia lateri ini mengenakan baju berwarna putih dengan balutan selendang tenun dan terlihat sangat energik seirama dengan lantunan lagu Tabola Bale yang lagi viral itu loh Tribuners. Ya, memang ya di usia yang sudah tidak lagi muda, para lansia ini memang harus disuntikan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini supaya bisa menggairahkan mereka, supaya bisa terus menikmati hidup, supaya happy ya Tribuners. Karena kalau lihat para lansia ini tersenyum, bahagia, tertawa, kita yang muda-muda yang melihatnya juga ikutan happy tentunya ya. Oke Tribuners, nah dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini ada informasi mengenai buronan perkara asusila di KKT yang coba kabur ke Weda namun telah dieksekusi oleh tim Intel Kejari Tanimbar. Ya, tim intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar dan tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Tinggi Maluku Tribuners itu berhasil mengamankan daftar pencarian orang atau DPO kasus tindak pidana asusila pada hari Selasa 26 Agustus lalu, yaitu Markus Sileti alias Max yang merupakan terdakwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada 2019 dan 2020 di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, terdakwa ini sendiri telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung RI dengan vonis pidana penjara selama 13 tahun. Namun, dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari jerat hukum kurang lebih sekitar 3 tahun ya dari 2022. Dan si Max ini kaburnya itu ke Maluku Utara. Nah, informasi ini Tribuners dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Adi Immanuel Palebangan kepada Tribun Ambon pada hari Selasa lalu. Beliau mengatakan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan ini tidak menunjukkan itikat baik untuk menjalankan hukumannya, yaitu sejak 9 September 2022, dan terpidana memilih kabur dari tanggung jawabnya sebagai warga negara dan bersembunyi di Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dan tentunya langkah pelarian ini jelas merupakan bentuk pelecehan terhadap hukum yang tidak dapat ditoleransi. Kemudian Tribuners pelaku ini telah ditahan berkat informasi yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan juga koordinasi dengan Adiaksa Monitoring Center atau MC Kejaksaan RI yang selama ini menjadi pusat data dan pemantauan keberadaan para buronan di seluruh Indonesia. Nah, setelah memastikan titik lokasi dari keberadaan DPO ini, tim langsung bergerak menuju kota Ternate, Maluku Utara. Dan setiba di Ternate, tim kemudian berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Dan kemudian ya, tentunya dukungan terus diberikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah beserta jajaran, bahkan mendapat dukungan juga tambahan pengamanan dari Kodim Halmahera Tengah untuk memastikan proses pengamanan dan juga penangkapan terpidana ini berjalan aman dan lancar.
Dan dalam proses penangkapan Tribuners, tim yang terlibat merupakan gabungan personal dari Kejaksaan Tinggi Maluku dan dukungan TNI, yakni Garuda Cakti Viratama, Kepala Seksi Intelijen atau Komandan Tim Tabur, L. Immanuel Lolongan, PLT Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kemudian Gede Ari Sutarya selaku Staf Seksi Tindak Pidana Umum, dan juga Junaidi Umasugi selaku BKO Kodim 1507 Somlaki, serta Hasan Tahir yang merupakan Kasih 5 Intelijen Kejati Maluku. Nah, ini dia Tribuners yang ini definisi sepandai-pandainya tupai melompat tuh pasti akan jatuh juga, dan sepandai-pandainya si DPO ini bersembunyi tetap juga. Itu suara kecil. Cek. Udah ya? Iya, dong, komen di Facebook katanya itu suara kecil. Sudah? Halo Tribuner, suara saya sudah agak kedengaran. Sorry ya tadi kalau suaranya agak pelan. Oke, dari KKT atau penangkapan yang dilakukan di Maluku Utara, sekarang kita beralih lagi ke ini demonstrasi ya yang dilakukan oleh Cipayung Plus yang menuntut polisi untuk cepat menangkap pelaku pembakaran rumah di Desa Hunut. Ya, Tribuners, jadi pada hari Rabu 27 Agustus lalu itu puluhan aktivis yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan pemuda atau OKP Cipayung Plus Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan markas Polda Maluku. Nah, aksi ini dimulai sekitar pukul 12 siang, di mana mereka menuntut Kapolda Maluku yang baru ya, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, untuk segera menangkap pelaku pembakaran rumah warga di Desa Hunut, karena ini sudah lebih dari sepekan ya berlalu, namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka. Dan aksi gabungan dari GMKI, kemudian juga PMII, KMHDI, IMM, dan juga kami ini Tribuners diterima oleh Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi itu sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Dan dalam pertemuan tersebut, perwakilan Cipayung Plus menyampaikan kekecewaan mereka terhadap lambatnya penanganan kasus pembakaran yang terjadi pasca tawuran antar siswa beberapa waktu lalu. Menurut Ketua GMKI Cabang Ambon, Apriansa Atapari, pihaknya ini memberikan tenggat waktu selama 1 minggu kepada kepolisian untuk menangkap pelaku. Dan jika dalam 1 minggu belum ada nama pelaku-pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka ataupun nanti ditangkap, maka mereka memastikan akan turun dengan basis massa yang lebih besar. Kemudian dia juga menyatakan akan memberikan rapor merah bagi kinerja Polda Maluku jika tuntutan ini tidak diindahkan. Dan tentunya Kapolda Maluku yang beberapa waktu lalu baru dilantik ya, menggantikan Kapolda Maluku yang lama, ini ditantang ya untuk menuntaskan kasus perdananya. Ketua PMI Kota Ambon Taufik Sowakil juga menyoroti ironi dalam penanganan kasus ini. Dia membandingkan respons cepat kepolisian dalam menangkap pelaku penikaman saat tawuran siswa yang berhasil diungkap kurang dari 24 jam. Namun terhadap kasus pembakaran rumah warga yang dinilai justru belum menemui titik terang hingga saat ini. Meskipun katanya 18 saksi sudah diperiksa dan juga olah tempat kejadian perkara telah dilakukan.
Dia juga menambahkan bahwa mereka memiliki informasi ada anggota kepolisian yang menyaksikan langsung peristiwa pembakaran tersebut. Namun hingga saat ini belum ada satupun pelaku yang ditangkap. Dia menantang Kapolda baru berani tidak menangkap pelaku pembakaran, katanya. Namun Tribuners tetap saja pihak Polda Maluku ini berjanji akan menjadwalkan pertemuan antara perwakilan Cipayung Plus dengan Kapolda Maluku, serta kepolisian daerah Maluku sendiri meminta masyarakat untuk bersabar karena memang membutuhkan proses ya, karena untuk menetapkan tersangka mereka perlu dua alat bukti yang kuat, baru kemudian bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan hingga saat ini masih terus berproses. Kita tunggu ya updateannya, nanti pastinya selalu kita update jika memang sudah ada tersangka-tersangka yang kemudian ditetapkan. Belakangan ini memang kita lagi ramai-ramainya ya aksi demonstrasi di berbagai daerah dengan berbagai tuntutan tentunya, karena memang kalau kita lihat situasi di Indonesia ini lagi sulit-sulitnya ya Tribuners, bikin pening. Oke, nah sekarang kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Diduga berzina dengan dosen di salah satu perguruan tinggi di kota Ambon, seorang oknum anggota polisi Bribtu HL akhirnya ditahan pada hari Kamis kemarin. Hari Rabu ya, hari Rabu. Oke Tribuners, jadi Bribtu MHL alias Ais, seorang anggota Ditpamofpit Polda Maluku kemarin ya pada hari Rabu itu telah ditahan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Maluku. Penahanan ini tentunya menyusul laporan dugaan pelanggaran disiplin yang mencakup penelantaran keluarga, kemudian juga perzinaan serta perselingkuhan yang dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, yang menjelaskan bahwa kasus ini telah melewati proses gelar perkara dan telah ditingkatkan ke tahap pemeriksaan. Dan sebagai tindak lanjut, Bribtu Ais ini ditempatkan di penahanan khusus atau Patsus Bitpropam Polda Maluku selama 20 hari, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September nanti. Dikatakan bahwa penahanan terhadap yang bersangkutan merupakan bagian dari proses penegakan hukum internal atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Beliau juga menegaskan bahwa Polda Maluku tidak akan mentoleransi setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota mereka. Dan juga Tribuners, pemeriksaan sendiri sudah dilakukan terhadap sejumlah saksi dan juga tentunya telah dilakukan untuk memperkuat proses penyelidikan. Kepolisian pun tentunya berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan etika profesi sesuai dengan arahan dari Kapolda Maluku yang berulang kali mengingatkan kepada seluruh personelnya agar menjaga integritas. Nah, Tribuners, diberitakan sebelumnya, kalian juga pasti sudah mengupdate ya, bahwa kasus ini mencuat setelah istri dari Bribtu Ais, yaitu Rani, 28 tahun, melaporkan suaminya atas dugaan perselingkuhan dan juga dugaan aborsi. Diduga perselingkuhan ini melibatkan seorang wanita berinisial SN alias T, Tati, yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi kesehatan di kota Ambon. Meskipun belakangan dikonfirmasi bahwa
si T ini sudah tidak lagi menjabat sebagai dosen di kampus tersebut, namun berdasarkan penelusuran di laman resmi PDDikti ternyata menunjukkan bahwa si T ini masih aktif sebagai dosen tetap di perguruan tinggi tersebut. Mungkin secara administrasi masih ya namanya masih tercatut, tetapi orangnya entahlah mungkin sudah dipecat setelah peristiwa ini atau seperti apa. Nah, saat ini Tribuners proses penyelidikan diduga menghadapi kendala begitu karena si T ini diduga telah mangkir dari panggilan penyidik sehingga menghambat kelanjutan kasus. Dan dengan ditahannya Bribtu Ais, Propam Polda Maluku mengirimkan sinyal tegas bahwa institusi tidak main-main dalam menindak anggota yang melanggar kode etik dan juga disiplin. Nah, sebenarnya peristiwa seperti ini sudah cukup sering terjadi, tetapi rasanya tidak dengan hukuman-hukuman yang diberikan seperti pemecatan dan lain-lain itu kok tidak bisa memberi efek jera kepada calon-calon calon-calon orang yang mau selingkuh gitu. Padahal udah jelas-jelas gitu dampaknya tuh akan tidak bagus ya, baik ke karir maupun ke hubungan rumah tangga mereka gitu. Ini yang bikin hujan semodeng anggota nih karena ini nih guys. Aduh, nah berita ini sendiri Tribuners memang beberapa waktu lalu menjadi sorotan dan menuai banyak sekali komentar dari warganet. Bahkan ada komentar-komentar nyeleneh dari warganet yang kemudian menyangkut pautkan dengan ada salah satu kita sebut mungkin tiktokers ya yang saat ini sudah viral, itu Ucan kalau kalian tahu, yang mengatakan bahwa dia trauma dengan anggota, mungkin salah satunya karena hal semacam ini. Oke, meninggalkan kelakuan dari oknum Polda Maluku ya, kepolisian, kita saatnya bergeser ke lelaki-lelaki hebat di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpati yang menggelar lomba masak ikan. Ya, Tribuners, pemandangan tidak biasa tampak di halaman Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan atau FPIK Universitas Patimura Ambon pada Jumat 29 Agustus lalu. Terlihat ya saat itu deretan kompor menyala dan bau sedap menyeruak ke udara. Serta yang paling menarik adalah para peserta yang sibuk meracik bumbu dan mengolah ikan ternyata adalah bapak-bapak. Kalau biasanya kita lihat yang masak mama-mama atau ibu-ibu, nah di dalam lomba ini justru yang mengikutinya adalah bapak-bapak. Lomba ini sendiri Tribuners digelar dalam rangka Disnatalis ke-43 FPIK Unpati. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpati ini Tribuners menyelenggarakan lomba masak kreasi olahan ikan khusus bagi tenaga pendidik dan juga kependidikan laki-laki, hanya khusus untuk laki-laki. Wow. Sebanyak 10 tim dari berbagai jurusan unjuk kemampuan mereka masing-masing di dapur. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa memasak bukan hanya ranah perempuan. Dan di dalam lomba ini Tribuners mereka mengangkat tema kreasi ikan sehat dan lezat yang berkelanjutan. Kelanjutan nggak tuh? Nah, ini kata Ketua Seksi Acara Agraperi Patina Sarani mengatakan bahwa mereka punya alasan menggelar lomba ini itu karena kebiasaan kan ibu-ibu yang memasak katanya. Kali ini para bapak-bapak dari lingkungan kampus yang turun tangan karena ikan itu penting untuk gizi anak-anak. Jadi para bapak juga harus bisa mengelola dengan baik. Benar sekali, harus saling membantu ya. Jangan menganggap masak, mencuci dan lain-lain itu adalah
tugas perempuan atau tugas ibu. Kalau bisa saling membantu, ya bapak-bapak juga diharapkan keikutsertaannya atau partisipasinya untuk membantu ibu-ibu, istri-istri mereka di rumah supaya bisa lebih ringan gitu tugasnya. Nah, Tribuners, tidak ada bumbu instan atau bumbu racik yang sachetan yang digunakan ya, tetapi semua olahan ini berasal dari rempah dan juga bahan lokal seperti ada bawang, ketumbar, jahe, dan lain-lain. Nah, terlihat ya lomba masak olahan ikan ini dimulai sekitar pukul 10 pagi dan tentunya suasana semarak terasa sejak awal dan tampak para peserta antusias dan serius dalam menyiapkan masakan andalannya. Wow, walaupun mungkin nggak bakalan seenak masakan ibu-ibu ya, tapi perlu diapresiasi banget tentunya. Dan juga Tribuners, kegiatan ini dikatakan bahwa bukan soal kompetisi, tetapi juga bentuk kebersamaan antar sivitas akademika. Kata Patina Sarani juga Tribuners bahwa ini momentum kebersamaan dan mereka ingin semuanya bisa terlibat dalam menunjukkan bahwa fakultas ini ada karena kolaborasi semua unsur dari mulai mahasiswa hingga sivitas akademika lainnya. Dan dikatakan juga bahwa lomba ini memberi pesan penting tentang peran ayah dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Oke, next Tribuners, dari Kota Ambon ya, dari Universitas Patimura, kita bergeser ke Universitas Ikra Buru yang ada di Namlea, Kabupaten Buru, Tribuners, yang pada hari Sabtu lalu itu menggelar wisuda atau melaksanakan wisuda dan mewisuda sebanyak 371 mahasiswa. Ya, Universitas Ikra Buru atau Unikbu Tribuners melaksanakan wisuda sarjana angkatan ke-29 tahun akademik 2024-2025 di Auditorium Abdurrahman Tukuboya pada Sabtu 30 Agustus 2025 kemarin. Dan dari pantauan reporter kami Tribuners, auditorium ini sudah dipadati sejak pukul 11 pagi oleh para wisudawan dengan toga kebesaran mereka. Dan proses wisuda berlangsung sejak pukul 10 hingga pukul 1 siang ya waktu Indonesia Timur dengan hikmat tentunya dan penuh kebanggaan. Sementara di luar gedung, para orang tua, kerabat, dan juga tamu undangan ikut meramaikan suasana. Serta tentunya ya seperti biasa di berbagai prosesi wisuda pastinya terdapat para fotografer yang sudah menunggu ya untuk mengais rezeki, menunggu giliran untuk memfoto para wisudawan dan juga wisudawati. Nah, ini Rektor Universitas Ikra Buru, Dr. Idrus Hentihu, menyampaikan rasa syukur atas peningkatan jumlah lulusan pada tahun ini, katanya. Beliau mengatakan bahwa alhamdulillah kali ini angkanya cukup meningkat signifikan ya, karena tahun lalu itu mereka hanya mewisuda sekitar 220 wisudawan. Artinya secara kuantitas Universitas Ikra Buru berhasil meningkatkan jumlah lulusannya. Kemudian Dr. Idrus juga mengungkapkan bahwa rata-rata indeks prestasi kumulatif atau IPK wisudawan tahun ini itu mencapai 3,33. Di mana kata beliau ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. Ini rata-rata ya Tribuners. Kemudian dia juga mengatakan bahwa nilai akademik bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan di masa depan. Ya benar sekali ya, memang IPK ini tidak menentukan seberapa berhasil seseorang di masa depan, tapi juga IPK ini cukup berdampak juga untuk
perusahaan-perusahaan yang memang mengharuskan atau mensyaratkan orang yang bekerja itu dengan IPK yang cukup tinggi begitu. Dr. Idrus sendiri juga mengatakan Tribuners bahwa output nilai itu bukan jaminan kesuksesan. Oleh karena itu, selain kualitas akademik yang terukur lewat IPK, mereka juga membekali mahasiswa dengan praktik lapangan dan juga program magang serta berbagai kegiatan berbasis keterampilan lainnya. Beliau juga menyinggung tantangan besar yang dihadapi para lulusan di era kemajuan teknologi saat ini, khususnya untuk AI atau kecerdasan buatan ya, yang berpotensi mengurangi peluang kerja di masa depan. Oleh karena itu, memang setiap orang perlu meningkatkan SDM-nya masing-masing ya Tribuners, supaya tidak benar-benar dikalahkan oleh AI. Nah, Tribuners, ini juga ada 8 nama-nama mahasiswa berprestasi yang berhasil menjadi wisudawan terbaik ya di acara wisuda tersebut. Yang pertama ada Bunga Jahra Papalia dari Prodi Ilmu Hukum dengan IPK 3,99, kemudian Leni Wanita Batuaga dari jurusan Sastra Indonesia dengan IPK 3,98, lalu ada Sasmita Buton dari jurusan Agama Islam dengan IPK 3,97. Kemudian ada Firdaus Mata dari jurusan Manajemen dengan IPK 3,87. Ada Eko YS Setiawan dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan IPK 3,82. Kemudian juga yang ketujuh ada Mutia Safitri Arsyad dari jurusan Teknik Industri dengan IPK 3,75. Dan yang terakhir ke-8 ada Wahyudin Haji Karim dari Prodi Agroteknologi dengan IPK 3,73 dengan predikat sangat memuaskan. Nah, sebagai bentuk apresiasi Tribuners, ke-8 lulusan terbaik ini menerima sertifikat penghargaan dan buku tabungan dari Bank BRI serta BNI. Dan juga kebanggaan terbesar diraih oleh Bunga Jahra Papalia tadi, wisudawan termuda berusia 21 tahun dengan IPK nyaris sempurna 3,99 yang ditetapkan sebagai lulusan terbaik Universitas Ikra Buru ini. Nah, Tribuners, terakhir kita punya berita ini dari Pulau Buru juga, Tribuners. Setelah desakan publik, Bella Sophie umumkan pengunduran diri dari anggota DPRD Buru. Ini masih fresh banget ya beritanya, baru banget kemarin. Ya, Bella Sophie Regan Nasution atau biasa kita kenal dengan sebutan Bella Sophie ya, Bella Sophie ini resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru. Dan kepastian itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @bellasophie_regan pada Minggu 30 Agustus kemarin. Dalam pernyataannya, Tribuners, Bella Sophie ini menyampaikan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 14 Agustus 2025 lalu kepada DPW Partai Nasdem Maluku. Dan juga beliau menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang antara amanah publik dan tanggung jawab pribadi terhadap keluarga. Sebelumnya, dalam surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku, Bella Sophie menegaskan bahwa keputusan mundurnya diambil tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Jadi ini murni keputusan beliau sendiri. Beliau juga menekankan bahwa pengunduran dirinya adalah bentuk tanggung jawab untuk memastikan amanat rakyat diemban oleh mereka yang memiliki
kelapangan waktu dan juga tenaga penuh. Kalau kita lihat memang Mimi Bella Sophie ini ya, beliau biasa disapa Mimi, itu cukup sibuk memang dengan bisnis beliau yang saat ini tengah dijalani ya, ada bisnis skincare, kemudian juga kalau kita lihat ada semacam bisnis fashion juga ya yang digeluti saat ini, yang pada akhirnya beliau dinilai tidak begitu fokus terhadap tugasnya sebagai anggota DPRD, dan dengan kesadaran penuh beliau memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan kalau kita lihat ya di unggahan beliau di Instagram, ini mendapat banyak sekali komentar dari warganet, banyak juga yang tentunya mendukung dan memberikan apresiasi ya, mengapresiasi langkah dari Bella Sophie ini. Terlihat juga banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sesama artis, dan tentunya masyarakat buruh mengucapkan terima kasih kepada Mimi Bella yang beberapa bulan ini telah berdedikasi kepada masyarakat buruh, utamanya orang-orang yang sudah memilih beliau pada pemilihan legislatif 2024 lalu. Dan Tribuners, sebelum kemunduran diri Bella Sophie ini memang salah satunya juga dipicu oleh desakan dari para pemuda mahasiswa yang pada tanggal 4 Agustus lalu itu sempat melakukan demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Maluku yang menuntut Bella Sophie untuk mengundurkan diri karena dianggap atau dinilai tidak bisa memberikan waktu atau tidak mengurusi tugasnya sebagai anggota DPRD. Kemudian juga di Pulau Buru 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 6 Agustus, terjadi juga demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Buru yang juga menuntut Bella Sophie untuk diadili atau diberhentikan karena diduga sudah tidak berkantor selama 11 bulan, meskipun belakangan setelah itu diklarifikasi oleh Bella dan juga suaminya. Namun salah satu berita yang cukup mengejutkan ya, setelah kita lihat informasi mengenai pengunduran diri dari Mimi Bella. Intinya kita berdoa supaya Mimi Bella ini sehat selalu dan juga bahagia tentunya dengan keputusan yang sudah beliau ambil, dan tentunya sukses terus untuk bisnisnya dan tetap bermanfaat ya untuk semua orang, karena Mimi Bella sendiri juga sudah berjanji meskipun tidak lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Buru ya, tapi beliau tetap akan terus bermanfaat kepada masyarakat Buru. Oke Tribuners, informasi dari Pulau Buru tadi menjadi penutup kita dalam ulasan sepekan kali ini. Nanti kita jumpa lagi di ulasan sepekan edisi berikutnya di hari Senin depan. Nah, untuk kalian yang ingin mengupdate informasi dari berbagai daerah yang ada di Maluku, tentunya jangan lupa untuk mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, ataupun bisa melalui berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter atau X, dan juga di saluran WhatsApp kami. Dan juga kami punya program berita video harian dari hari Senin sampai Sabtu. Ambon hari ini kalian bisa juga mengupdate-nya di sana ya Tribuners. Serta juga saksikan sejumlah program-program lainnya di Tribun Ambon. Oke Tribuners, akhirnya ya saya Putri Utami pamit. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.